Nah, berikut ini adalah contoh produk perangkat lunak atau contoh software ya, atau yang saat ini lagi tren disebut dengan startup, serta peluangnya kalau kemudian kita lemparkan ke pasaran. Yang pertama yaitu aplikasi kecerdasan buatan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini contohnya hanya beberapa ya. Jadi ini ada 5 contoh software. Ibu yakin kalian pasti beberapa sudah pernah memakainya. Contohnya ada Gojek, Grab, Netflix, Google Map, dan Verytex. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Kalau menurut Wikipedia, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa juga disebut sebagai artificial intelligence. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Disingkat menjadi AI. Sering sekali kita dengar istilah AI, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, contoh dari beberapa software ini menggunakan penerapan artificial intelligence yang sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini itu malah menjadi semakin populer ya, yang kemudian juga mempengaruhi cara hidup kita. Bagaimana cara kita berinteraksi, kemudian juga meningkatkan pengalaman kita sebagai pengguna software ini atau sebagai pelanggannya ya. Nah, ini merupakan salah satu dari peluang kalau usaha software ini akan kita lakukan. Misalnya saja Gojek, Grab yang merupakan aplikasi transportasi itu menggunakan artificial intelligence ini atau kecerdasan yang ditambahkan kepada softwarenya itu dalam penentuan rute tercepat misalnya ya, atau penentuan driver terdekat yang bisa mengakses kebutuhan dari pelanggannya dari software tersebut. Nah, itu contohnya. Atau kalau misalnya di Netflix itu bisa kita lihat ya, kalau Netflix ini awalnya kan kita tahu seperti TV berbayar. Tapi kalau di Netflix nanti kita bisa dilihat, kita akan ditampilkan beberapa video atau film yang sesuai dengan habit kita atau perilaku kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sering nonton film action, nah di Netflix itu akan menampilkan beberapa pilihan nanti si film-film yang genrenya action gitu. Kemudian kalau Google Map juga ya, jadi dia bisa menentukan rute tercepat tadi. Nah, disitulah adanya kecerdasannya tadi. Atau kalau kita mencari tempat ini ada di mana, nah Google Maps bisa menunjukkannya. Yang terakhir ini ada Verytex. Kalau Verytex ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengkonversi gambar yang kita punya itu menjadi sebuah teks. Jadi nggak cuma mengubah foto menjadi dokumen ya. Jadi, nah dengan Verytex atau teks Very itu yang tadinya foto dirubah menjadi teks atau tulisan. Jadi misalnya kalau awalnya itu kita memfoto sebuah file PDF nih, tapi isinya tulisan, memang awalnya tulisan yang kita foto. Nah, si Verytex ini atau teks Very
akan mengkonvertnya, menjadikannya sebuah teks gitu, yang bisa nantinya kita olah dengan Microsoft Word misalnya ya. Nah, inilah contoh dari produk perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh produk perangkat lunak yang selanjutnya yaitu aplikasi pengelola keuangan. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada catatan keuangan harian namanya ya. Kemudian ada Monify. Yang terakhir ada Money Manager X. Nah, jadi apa peluangnya? Kalau misalnya kita menjalankan usaha di sektor atau bidang software atau startup yang bergerak dalam pengelola keuangan. Nah, jadi dengan software yang seperti ini, itu masyarakat atau para pengguna Android itu bisa memudahkan mereka untuk mengelola keuangan pribadi atau keuangan rumah tangganya. Disinilah peluangnya, itu loh. Peluang usaha ini sangat-sangat menjanjikan ya. Jadi tiap orang pasti memerlukan ibaratnya sebuah asisten pribadi untuk mengelola keuangan mereka. Oke, yang selanjutnya contoh produk perangkat lunak yang bisa menjanjikan di masa depan yaitu aplikasi game Android. Nah, game Android ini sangat booming saat ini ya, karena hampir semua orang memiliki Android dan biasanya banyak sekali orang yang suka bermain game. Contohnya di sini ini ada 5 game. Nah, Ibu yakin hampir semua kayaknya sudah pernah memainkannya ya. Mobile Legends, PUBG, Minecraft, Heyday, Free Fire. Ini rata-rata online ya. Jadi gamenya itu online di Android. Apa peluangnya kalau kita menjalankan bisnis game Android ini? Kalau saat ini saja sudah terlihat menguntungkan loh. Jadi, nah, game ini kalau misalnya nanti kita mau membuat sebuah usaha yang bergerak di bidang game Android, bisa misalnya kita awali membuat game kita itu premium. Jadi maksudnya kalau kita jual di Play Store itu harus bayar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya kalau seperti kayak di apa itu bisa di Mobile Legends atau di PUBG yang Ibu tahu itu kayak kita bisa menjual item premium di dalam game. Jadi misalnya kalau mau menyelesaikan satu misi di game ini ya, kita harus beli senjatanya, kemudian kostumnya. Nah, senjata kostum ini bisa menjadi item premium gitu. Yang kalau mau gamer ini mendapatkannya, harus dengan beli atau menjual koin yang bisa dilakukan dengan cara prabayar gitu. 2 ini tadi ya. Kemudian yang ketiga itu bisa juga kita bekerja sama dengan sponsor game. Kemudian yang terakhir ini bisa juga kita membuat game yang menjual tema template dalam sebuah game Android. Misalnya kalau ada sebuah game, itu biasanya terdapat gamers yang menginginkan suasana baru untuk tampilan gamenya ya. Ada template-nya ini. Nah, jadi customize begitu, sesuai dengan keinginan para gamenya. Untuk menciptakan nih sebuah template baru pada game tersebut. Nah, inilah contoh peluang usaha
kalau kita mau membangun sebuah usaha pada aplikasi atau startup game Android. Contoh produk perangkat lunak selanjutnya yaitu aplikasi media pembelajaran berbasis Android ya. Nah, ini contohnya ada beberapa. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tapi Ibu ambil segini aja. Yang paling banyak di-download saat ini yaitu Google Classroom. Semua pasti mendownload kan? Karena pelajaran kita ya di Google Classroom juga. Kemudian ada Marble atau Mari Belajar, ini untuk anak-anak biasanya. Ada Kuiper, kemudian ada Ruang Guru. Nah, jadi antara ini hampir sama kelihatannya. Semuanya bergerak dalam dunia pendidikan. Yang peluang terbesarnya itu kita bisa lihat setiap aplikasi di sini itu tujuannya satu, mempermudah pembelajaran bagi yang ingin mengikuti pelajaran tersebut ya. Jadi semua pelajarannya itu tidak lagi terbatas dengan jarak dan waktu di sini. Jadi bisa disesuaikan waktunya mau kapan. Kemudian jaraknya juga kalau dulu kan harus selalu tatap muka. Tapi kalau sekarang pembelajaran jarak jauh kan bisa tetap dilaksanakan dengan menggunakan software ini. Nah, itulah peluangnya. Jadi, kalau kita misalnya nanti mau membuat sebuah aplikasi yang bergerak di dunia pembelajaran, itu ya seperti ini. Peluangnya akan sangat besar membantu para pembelajar atau para siswa. Contoh produk perangkat lunak selanjutnya yaitu aplikasi marketplace atau disebut juga aplikasi e-commerce alias tempat jualan online. Kalau dulu kan kalau mau beli apa-apa itu harus ke pasar dulu, pasar tradisional. Penjualannya masih konvensional. Harus bertemu antara penjual dan pembeli. Nah, zaman sekarang ini era perubahan zaman ini tadi. Penjualan itu tidak lagi seperti dulu. Disinilah peluangnya. Jadi menjadikan penjualan yang konvensional dulu sekarang beralih ke e-commerce. Yang semuanya dilakukan serba online, serba lewat handphone ya. Kita bisa belanja lewat Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain nih. Seperti software yang ada ditampilkan di sini. Nah, tanpa kita tahu siapa penjualnya, gitu. Tanpa kita harus ketemu bertatap muka dengan penjualnya, begitu. Nah, tapi kita bisa mengetahui produk apa yang dijual dengan menggunakan sarana penghubung aplikasi marketplace ini. Di situ peluangnya. Peluangnya aplikasi marketplace ini bisa juga memperluas pemasaran sebuah produk. Menjadi jembatan ya, penghubung antara penjual dan pembeli. Itu yang paling terutama. Makanya, kalau kita membuat sebuah usaha, pembuatan aplikasi e-commerce atau marketplace, ini peluang usahanya di situ. Akan semakin sering digunakan karena trennya saat ini dan mungkin juga akan tetap terjadi di masa depan. Nah, setiap orang itu lebih cenderung suka belanja online. Disitulah peluangnya. Nah, ini yang terakhir, yaitu contoh produk perangkat lunak yang berbasis aplikasi sosial media. Ayo, siapa yang sering pakai?
yang tiap hari nggak bisa kalau nggak lihat Instagramnya. Nah ini, ya, ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Biasanya aplikasi-aplikasi ini yang selalu kita cek hampir tiap hari di handphone kita ya. Karena apa? Setiap aplikasi ini menghubungkan kita dengan dunia sosial kita sehari-hari tuh. Peluangnya di situ. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah usaha yang membuat aplikasi sosial media baru nantinya, nah di sini menjadi penjembatan dunia sosial untuk setiap penggunanya gitu. Jadi yang jauh akan bisa berkomunikasi dengan pengguna lain walaupun jaraknya jauh gitu. Selain untuk media berkomunikasi ya, kalau zaman sekarang itu sosial media ini juga dipakai untuk sarana marketing, sarana pemasaran gitu loh, promo lewat sosial media. Nggak hanya untuk berkomunikasi, bisa juga digunakan untuk promosi dan marketing suatu produk tadi. Nah inilah yang merupakan peluang usaha apabila kita akan membuat sebuah usaha pengembangan sebuah startup atau aplikasi yang berbasis sosial media.